Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat? Tetap semangat ya. Hari ini tanggal 14 Maret tahun 2021, jumpa lagi dengan Tante Maya. Kita akan mengikuti ibadah online anak bersama-sama. Sudah siap semua? Sudah mandi kan? Sudah sarapan? Pakai baju rapi? Jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Nah, kita mau menyanyi memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, kalian siap? Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah online hari ini. Berkati yang bertugas ya Tuhan, dan berkati dari awal sampai akhir ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit, Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Tuhan itu juga ada di tengah-tengah kamu loh. Mari kita semua bersama-sama pagi hari ini, bersama-sama dengan Tante Maya, kita akan nyanyikan Yesusku hebat. Kebangkitan
anak-anak masih tetap semangat kan memuji nama Tuhan? Nah, kita punya idola. Siapa idola kita? Tante Maya nggak dengar. Siapa idola kita? Ya, Yesus. Nah, Yesus idolaku. Nyanyikan itu dengan semangat. Nah, mari kita nyanyi Yesus idolaku. Anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menumbuhkan iman percaya kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Ayo kita mau nyanyikan sebuah lagu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang
dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nah, adik-adik, mari kita mau berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata. Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati yang menyampaikan firman dan berkati kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu kembali di hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Hari ini bacaan Alkitab kita sampai di Yohanes pasal yang kelima. Katekisi akan ambil ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Silakan kalian buka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Nanti hitungan ketiga kita akan mulai membaca bersama-sama. Yuk, sudah ketemu kan? Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi
tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Anak-anak, di dalam Alkitab khususnya di Perjanjian Baru ada 2 kolam yang terkenal. Biasanya orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota Yerusalem itu menggunakan kolam ini untuk segala aktivitas mereka. Tentu kalian masih ingat, yang pertama ada kolam Siloam, dan yang kedua yang baru kita baca ini ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Kolam Bethesda ini terletak di dekat pintu gerbang domba. Di Israel sana ada beberapa pintu gerbang sebagai warisan dari kisah-kisah yang ada di Perjanjian Lama. Nah, salah satunya bernama pintu gerbang domba. Di dekat situ ada sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. Di kolam tersebut ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi tersebut atau di pelataran-pelataran di halaman dekat kolam tersebut itu biasanya terbaring banyak orang sakit. Di dalam kisah ini diceritakan bahwa sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan yang turun untuk menggoncangkan air yang ada di kolam tersebut. Dan ketika air dalam kolam tersebut itu tergoncang, maka orang-orang yang sakit di sekitar kolam itu berebutan untuk bisa sampai ke dalam kolam tersebut. Mereka yang pertama kali masuk ke kolam itu akan menjadi sembuh. Tadi kita baca bersama-sama, apapun juga penyakitnya. Jadi segala penyakit yang diderita oleh orang-orang yang ada di sekitar kolam itu bisa disembuhkan manakala malaikat Allah itu turun dan menggoncangkan air itu. Tapi ya itu, harus berebut siapa yang dahulu akan sembuh. Nah, kita tidak tahu berapa banyak orang yang sakit di sana. Ada banyak sekali tentunya, dan mereka memerlukan kesembuhan itu. Di antara sekian banyak orang, ada 1 orang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh. Setiap kali orang ini ingin masuk ke dalam kolam ketika malaikat itu menggoncangkan, wah, sudah keduluan yang lain. Setiap kali dia ingin berjalan, anak-anak tentu tahu ya, orang yang lumpuh itu bagaimana. Orang yang lumpuh akan sangat susah sekali untuk bisa berjalan dengan normal. Ketika berebutan untuk masuk ke dalam kolam tersebut, pasti si lumpuh ini akan ketinggalan. Karena dia mungkin harus pakai tongkat, dia harus merangkak, bahkan mungkin dia harus nyesot. Nah, tidak ada orang yang menurunkan si orang yang sakit lumpuh yang sudah 38 tahun ini. Namun, pada suatu ketika Yesus ada di sana. Dan tadi dituliskan bahwa Yesus tahu persis apa yang dialami oleh si lumpuh ini. Yesus pun tahu dia sudah lama menderita sakit lumpuh. Yesus pun tahu tidak ada orang yang bisa membawa si lumpuh ini untuk masuk ke kolam tersebut. Yuk kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Yesus berkata kepada si lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Yesus memberikan satu penawaran, "Mau gak sih engkau sembuh?" Lalu si lumpuh ini menjawab, ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Jadi tidak tahu berapa lamanya si orang lumpuh ini menantikan dia bisa masuk ke dalam kolam tersebut untuk menerima kesembuhan. Dia berkata, "Gak ada Tuhan yang bisa membawa aku ke sana. Yang lain sudah mendahului aku." Ya, harapannya pupus. Akhirnya dia harus menanti lagi. Tapi anak-anak, pada hari itu Yesus memberikan satu penawaran, "Maukah engkau sembuh?" Apa yang terjadi? Di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, Tuhan Yesus tidak menjamah orang ini. Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan atas orang ini. Tuhan Yesus juga tidak mengoperasi orang ini. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
Tuhan Yesus lalu berkata kepada si orang ini, bangun, angkat tilammu. Apa sih tilam itu? Tikar, alas, ya, alas untuk duduk, untuk berbaring. Angkat tilammu dan berjalanlah. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ketika Yesus menawarkan sebuah kesembuhan, orang ini tidak berpikir panjang lagi. Lalu Yesus bilang, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini gak menyanggah Yesus lagi. Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa bangun? Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa berjalan? Aku ini lumpuh. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia langsung bangun dan dia bisa berjalan pada saat itu. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan tidak tanggung-tanggung. Dia akan melakukannya dengan sangat sempurna. Dan si orang yang sudah menantikan goncangan air, yang sudah 38 tahun lumpuh, mungkin dia belum bisa merasakan bagaimana caranya dia berjalan, bagaimana sih rasanya dia untuk bisa melangkah. Tetapi pada hari itu, ketika Yesus memberikan sebuah penawaran, maukah engkau sembuh? Orang ini sembuh dan dia bisa berjalan. Tapi di situ dituliskan bahwa hari itu adalah hari Sabat. Anak-anak sudah dengar kan penjelasan tentang hari Sabat? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa sih artinya Sabat? Siapa yang masih ingat? Arti dari Sabat itu apa? Betul, arti dari Sabat itu adalah berhenti. Berhenti dari segala aktivitas, dari segala pekerjaan, dari segala macam kesibukan. Untuk apa? Supaya kita mengkhususkan hari Sabat itu untuk memuliakan Tuhan, tidak disibukkan dengan hal-hal yang mengganggu kita saat kita beribadah kepada Tuhan. Contohnya hari ini, ketika hari Minggu tiba, kalian mengkhususkan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Gak sibuk sekolah, gak sibuk bekerja, gak sibuk melakukan aktivitas apapun. Fokus kalian adalah untuk memuliakan Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, orang-orang Yahudi sana beranggapan bahwa, wah, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Padahal di hari Sabat itu gak boleh melakukan aktivitas apapun. Kenapa si orang ini yang sudah sembuh dari sakitnya ini mengangkat tilamnya? Nah, mereka belum tahu apa artinya Sabat. Orang-orang Yahudi pada waktu itu memiliki konsep yang salah. Mereka berpikir bahwa ketika Sabat tiba gak boleh melakukan apapun juga. Namun di bagian lain, Yesus pun mengatakan bahwa, loh, ketika hari Sabat, lalu kemudian dombamu terperosok, apakah kamu tidak menyelamatkan dombamu itu? Yang dimaksudkan di sini anak-anak, orang-orang Yahudi itu memiliki konsep pemahaman tentang hari Sabat yang keliru. Mereka berpikir bahwa tidak boleh melakukan apapun itu, bahkan tidak boleh melakukan segala hal yang bersifat kebaikan. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa memang Sabat itu adalah hari perhentian, berhenti dari segala macam, namun tidak berhenti untuk bisa berbuat baik juga. Dan ketika pada waktu itu, ketika Yesus menjumpai seorang yang lumpuh ini, Yesus berbelas kasihan kepada si orang yang lumpuh ini. Lalu Yesus menolong. Apakah harus menunggu hari lain untuk bisa menyelamatkan orang tersebut? Tentu tidak. Karena Yesus bisa menyembuhkan pada hari Sabat. Yesus bisa melakukan itu. Yesus bisa melakukan sesuatu yang bisa memuliakan Allah Bapa di surga. Jadi, kalian pun juga harus memiliki pemahaman yang benar tentang Sabat. Memang Sabat itu berarti berhenti dari segala macam kegiatan. Namun, tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Apa yang bisa kalian lakukan? Itu kalian bisa lakukan di hari Sabat juga. Kita bisa menolong orang. Kita juga bisa memberkati orang. Kita juga bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, karena hal ini, maka orang-orang Yahudi itu semakin benci kepada Yesus. Dia mengatakan kepada orang yang lumpuh itu, loh, kenapa kamu mengangkat tilammu pada hari Sabat? Lalu si orang lumpuh ini bilang, dia yang menyembuhkan aku, dia yang menyuruh aku untuk mengangkat tilamku. Dan aku mengangkat tilamku ini, aku bisa berjalan, aku gak lagi lumpuh, aku bisa bergerak, aku bisa melangkah. Siapa yang menyembuhkan kamu? Si orang ini gak tahu siapa yang menyembuhkannya. Kemudian Yesus bertemu dengan orang ini di dalam bait Allah. Dan disitulah si orang yang lumpuh yang sudah disembuhkan ini mengerti, tahu bahwa Yesuslah yang sudah menyembuhkan dia dari kelumpuhannya, sehingga dia dapat berjalan. Ada sebuah ayat yang menarik anak-anak. Di bagian akhir
Dikatakan bahwa ayat yang ke-17, tetapi Yesus berkata kepada mereka, ketika orang-orang Yahudi itu menentang apa yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat, Yesus mengatakan seperti ini, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini menariknya anak-anak. Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang mengecam dia melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun, Yesus pun juga bekerja. Anak-anak yang baik, Yesus masih tetap bekerja sampai hari ini. Apa saja pekerjaannya? Itu bisa kalian lihat di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salah satu contoh saja yang paling sederhana, saat kalian tertidur di malam hari, ada organ-organ di dalam tubuh kalian yang terus bekerja. Jantungnya bekerja, pencernaan kita bekerja, organ-organ pernafasan kita, paru-paru kita bekerja. Coba bayangkan, kalau itu tidak bekerja, maka apa yang akan terjadi keesokan harinya? Tentu kita tidak bisa bangun, tentu kita tidak bisa melihat lagi, tentu kita tidak bisa bernafas lagi. Tetapi Tuhanlah yang mengontrol organ-organ hidup kita supaya tetap bekerja. Itu salah satu contoh yang sederhana. Pagi hari ini, coba kalian tarik nafas bareng-bareng dengan Tante Kesia. Lepaskan lagi, tarik nafas lagi ya. Itu bukti bahwa organ tubuhmu masih bekerja dan Tuhanlah yang mengontrol hidupmu. Tuhan yang menolong organ-organ di dalam tubuhmu ini untuk bekerja. Hal lain lagi, ketika papa mama bekerja, papa mama yang berdagang, kemudian ada pembeli atau ada pelanggan yang datang untuk membeli barang dagangan dari papa mama, itu adalah bukti juga Tuhan bekerja. Kenapa? Siapa yang menggerakkan mereka untuk datang untuk membeli barang yang dijual oleh papa mama? Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menggerakkan orang-orang ini untuk membeli. Kalau papa mama bisa menjual sesuatu, mendapatkan keuntungan, mendapatkan pendapatan, ada berkat Tuhan di situ. Itu juga bukti Tuhan bekerja. Saat kalian sakit, terus kemudian kalian berdoa, Tuhan, saya sedang sakit, tolonglah saya supaya saya sembuh. Saat Tuhan menyembuhkan hidupmu, mungkin tanpa obat, disitulah Tuhan bekerja. Atau juga dengan obat-obatan yang ada, Tuhan memakai obat-obatan yang ada untuk boleh menyembuhkan, memulihkan kita. Di saat itulah Tuhan bekerja. Jadi anak-anak, sampai detik ini Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak tinggal diam kepada setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Tuhan tidak tinggal diam kepada setiap anak-anaknya yang berharap kepadanya. Karena Tuhan Maha tahu, seorang yang sudah lumpuh 38 tahun tadi, Tuhan sangat tahu, Tuhan sangat mengerti berapa lama dia harus menunggu. Tidak ada seorang pun yang mengantarkan dia ke dalam kolam tersebut. Dan berapa lama dia menderita kelumpuhan, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan Yesus di surga juga mengetahui secara detail akan hidupmu. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Apa yang membuat kamu sedih? Apa yang membuat kamu kecewa? Apa yang membuat kamu bahagia? Apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Apa yang sedang membuatmu menangis hari ini? Tuhan sangat tahu dan Dia mau bekerja untukmu. Dia mau melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Dia mau melakukan mujizatnya di dalam hidupmu. Asalkan kamu terus percaya kepada Tuhan, kamu terus mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus? Dia terus bekerja di dalam hidupmu. Dia juga terus membantumu ketika kamu belajar di rumah. Dia juga memberikan kamu semangat ketika kamu beribadah di rumah. Dia juga memberikan sukacita ketika kamu sedang di dalam masa-masa yang tidak menentu. Percayalah, Tuhan Yesus di surga juga bekerja untuk hidupmu. Tante Kesia ingin mengajak kalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan lagi. Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yuk, Tante Kesia tunggu sampai kalian semua menemukan ayat ini.
Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak, ayat firman Tuhan ini biarlah menjadi penghiburan bagi kita, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita percayai, itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia terus menjaga hidup kita, dan Dia bekerja di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa matahari pada waktu siang tidak akan menyakiti engkau, bulan pada waktu malam juga tidak akan menyakiti engkau. Dia akan menjaga keluar masukmu, Dia akan memberkatimu, Dia akan menjadi penolongmu. Dia adalah Tuhan Yesus yang hebat, yang kita sembah dan kita muliakan. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan dan apa yang perlu kita takutkan? Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang selalu menjaga hidup kita. Dia masih terus bekerja sampai sekarang, dan Dia selalu bekerja di dalam hidup. Anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, Tante Kesia ingin mengajak kalian untuk menyanyikan satu pujian. Allah sanggup, Dia sanggup untuk menolong hidupmu. Apapun yang menjadi kebutuhan hidupmu hari-hari ini, kamu mungkin punya pergumulan, kamu mungkin punya kesedihan, kamu mungkin punya doa-doa yang kamu naikkan di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus terus bekerja sampai hari ini. Dia sanggup untuk menolong hidup. Nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Yesus Tuhan, mulialah
pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau masih tetap bekerja sampai hari ini untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk menyadari hal tersebut Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak bisa melihat Engkau secara mata jasmani, tetapi kami dapat merasakan, kami dapat melihat karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk ibadah saat pagi hari ini. Kuatkan iman percaya kami Tuhan untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, biarlah Tuhan semakin menumbuhkan iman kami melalui firman-firman Tuhan yang boleh kami baca, melalui firman Tuhan yang kami dengar, melalui setiap kesaksian-kesaksian Tuhan, sehingga iman kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Kami boleh percaya kepada Tuhan, kami boleh terus bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kondisi situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, ajari kami untuk percaya kepadamu, percaya Engkau lebih dari apapun juga, menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati setiap anak-anak yang tergabung dalam ibadah online saat pagi hari ini. Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu kesedihan mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu setiap doa-doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan senantiasa menopang, Tuhan senantiasa menggendong mereka, Tuhan senantiasa membebat hidup mereka Tuhan. Jangan biarkan anak-anak ini semakin menjauh daripada Tuhan, tetapi biarlah setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi boleh membuat anak-anak-Mu ini Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk setiap guru-guru yang boleh ikut ambil bagian dalam ibadah saat pagi hari ini, maupun guru-guru yang ikut tergabung dalam ibadah online, yang ikut bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan juga menolong segala pergumulan mereka hari-hari ini Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan mereka hikmat untuk boleh menyampaikan firman kepada anak-anak, untuk boleh melayani anak-anak. Kami juga berdoa untuk papa mama dari anak-anak. Tuhan tolong kehidupan mereka, Tuhan berkati mata usaha pencarian mereka, Tuhan kuatkan iman kepercayaan mereka Tuhan. Tuhan taruh di dalam hati setiap papa mama Tuhan untuk boleh rindu membawa anak-anak ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, mendidik, mengajar mereka Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau masih tetap bekerja dalam kehidupan kami, dan kami percaya akan hal itu. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, berkat dari tempat yang maha tinggi senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, menolong setiap langkah-langkah kehidupan kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa sembahyang kami saat pagi hari ini. Kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, kita ada di penghujung ibadah saat pagi hari ini. Bagaimana kalian semuanya? Tetap semangat ya, terus bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dia selalu ada di dalam kehidupanmu. Ketika kamu membutuhkan sesuatu dan kamu ingin berseru kepada Tuhan, kamu tinggal berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Di akhir ibadah saat pagi hari ini, biarlah Tuhan selalu memberkati hidupmu, sekolahmu, masa depanmu, segala cita-citamu, semuanya ditolong oleh Tuhan. Salam buat papa mama yang ada di rumah. Biarlah papa mama juga tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Kita akan kembali dalam ibadah anak online di hari minggu depan. Tentunya di dalam suasana yang berbeda, di dalam situasi yang berbeda yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai lewatkan ibadah anak online setiap hari minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.